Shalom, berjumpa lagi dalam program Obrolan Rohani Setomo. Kami senang sekali bisa berbagi obrolan, dan ini obrolan rohani ya, bukan obrolan kosong. Yang tujuannya adalah agar kita, bagi para pemirsa yang menyaksikan, dapat menerima berkat pelajaran rohani pekan ini. Siapapun yang mendengarkan, saya percaya bahwa di sini ada narasumber, ada keynote speaker kita yang akan memberikan penjelasan pelajaran pekan ini, pelajaran rohani kita, dengan judul lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa kembali. Bergabung kembali di sini Ketua Jemaat Kayu Putih, Bapak Siboro. Halo Bapak. Selamat. Ya, terima kasih. Shalom. Ada Pak Tommy Tapi juga. Halo Pak Tommy. Shalom. Shalom, terima kasih. Lalu ada Asosiat Gembala Pendeta Panjaitan. Halo di Kebayoran. Shalom semua pemirsa dimanapun berada saat ini. Wah, ini suaranya kuat. Dan ada keynote speaker kita, Gembala Jemaat Kayu Putih, Pendeta M. Sigalinging. Halo Pendeta. Baik, shalom bagi kita semuanya. Kiranya obrolan ini akan menjadi satu wujud nyata dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Dan anggota tetap kita, Pak Simbolon. Halo Pak Simbolon. Halo, salam. Iya, jadi tim obrolan ini ada 4 orang. Ada Pak Eldi, Saudara Boy, dan juga Pendeta Dendi. Baik, sebelum kita teruskan obrolan ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita undang Bapak Siboro untuk membuka dengan doa obrolan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang memberikan kesempatan kami pada saat ini untuk mendiskusikan akan Engkau sebagai Guru Agung. Bapa di surga, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat lebih mengerti ya Tuhan tentang Engkau sebagai Juru Selamat kami, sebagai Guru besar kami yang kami harus percayai. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dan juga mereka yang melihat akan rekaman ini. Engkau urapi Tuhan dan berikan mereka keyakinan dan lebih percaya akan Engkau sebagai Guru dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Anak Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, terima kasih Pak Siboro atas doa bukanya. Kita obrolkan sama-sama. Pelajaran kita hari ini atau pekan ini adalah lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Masih lanjutan dari pelajaran pekan lalu, Yesus sebagai Guru Agung. Maka pekan ini kita akan belajar banyak tentang pelajaran-pelajaran dari Guru Agung ini, Yesus Kristus itu sendiri. Ayat hafalannya atau ayat inti dalam pelajaran pekan ini, Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, ayat ini sudah dibuka dengan ayat yang luar biasa, bahwa bagaimana apa pelajaran pengajaran yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya di saat di atas dunia ini. Maka pekan ini kita akan melihat beberapa cerita di berbagai tempat, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, apa yang dilakukan oleh Guru Agung ini, apa yang dikerjakan, dan pelajaran apa yang dia mau berikan kepada kita. Karena bersyukurlah setiap murid yang sejati, yang baik, mendengar pelajaran dari Guru Agung ini, maka dia akan memperoleh iman, dan melalui iman itulah dia akan menikmati perjalanan rohani yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya percaya saudara dan saya yang menyaksikan ini adalah murid-murid Tuhan yang sejati, yang mau mendengar apa sih pelajaran yang diberikan oleh Guru Agung kita. Karena payung besar dalam triwulan kita ini, atau 3 bulan yang akan kita bahas, adalah pendidikan. Pendidikan. Baik, yang menarik adalah bahwa pendidikan Kristen yang sejati haruslah terus dan mengarahkan kepada satu-satunya solusi, yaitu kepada Yesus Kristus, Guru Agung kita. Dialah satu-satunya jawaban dari segala pengetahuan, jawaban dari segala pertanyaan tentang segala sesuatunya. Maka dari Guru Agung inilah kita dapat belajar
tentang apapun itu, baik tentang kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita yang akan datang. Yang menarik nih Pendeta Panjaitan, katanya malah bersembunyi. Ada apa itu? Kenapa dia bersembunyi? Siapa yang bersembunyi di sini, Pendeta Panjaitan? Ya, terima kasih Pendeta Kris. Ini satu fakta yang menarik yang boleh kita lihat ya. Kenapa orang bersembunyi? Pasti dari antara kita, semua pemirsa juga yang menonton tayangan ini pernah merasakan satu pengalaman bersembunyi. Baik bersembunyi dari teman, bersembunyi dari kerabat, rekan kerja, ataupun ada sekarang fenomena yang terjadi oleh karena krisis ekonomi, bersembunyi dari kolektor yang berusaha untuk mencari. Artinya apa? Satu fakta yang kita lihat, kalau orang itu melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang kurang berdasarkan etika yang ada, maka akan ada perasaan bersalah dalam diri. Dan perasaan bersalah ini akan menuntun setiap orang untuk melakukan satu action yang kita bahas hari ini, yaitu bersembunyi. Rupanya bersembunyi ini bukan produk baru. Ini salah satu produk yang tua, yang umurnya sudah ribuan tahun. Karena sudah pernah dilakukan oleh satu manusia atau manusia yang pertama, yaitu dari Adam dan Hawa. Kalau kita mau buka Alkitab, kita boleh buka Alkitab kita, Kejadian 3 ayat 1 sampai 11. Di sana dikisahkan bagaimana manusia, nenek moyang, melakukan satu produk ini, bersembunyi. Mereka bersembunyi dari Allah. Dalam kisah ini memang ada beberapa cerita-cerita yang memiliki prolog yang berbeda-beda. Mulai dari melukiskan kejatuhan, lalu juga menggambarkan buah yang dimakan oleh mereka adalah buah apel, padahal bisa jadi itu buah pir atau buah semangka, banyak prolog-prolog. Jadi memang jenis buahnya itu tidak menjadi masalah yang perlu kita bahas. Namun ketika mereka memakan dari pohon yang terlarang itu, itulah masalah yang muncul. Dan ketika mereka sadar akan kesalahan itu, di situ mereka melakukan tindakan bersembunyi. Karena Tuhan sudah perintahkan, semua buah di taman ini boleh dimakan asal buah yang di tengah ini. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan. Sudah ada aturannya, sudah diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan manusia, sudah ada aturannya. Tapi ketika kita melanggar, maka akan muncullah perasaan bersalah dan bersembunyi dari si pembuat hukum atau si pelanggar itu. Inilah kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, ketika manusia Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, tidak menuruti aturan Tuhan, mereka sadar mereka bersembunyi, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan Allah justru datang kepada mereka dan bertanya, di manakah engkau? Inilah satu harapan. Sudah bersalah, sudah melakukan tindakan kesalahan, tidak menurut, tapi si pembuat hukum, Allah, dia datang mencari mereka. Nah, banyak orang yang bertanya, masa sih Tuhan tidak tahu posisi Adam dan Hawa di mana mereka? Tuhan kan Maha tahu. Kalau Tuhan mengeluarkan statement di manakah engkau, berarti Tuhan terbatas. Kemahatauannya patut dipertanyakan. Sudah kurang kuasa dia sebagai Tuhan. Rupanya ini bukan berbicara seperti manusia yang memang tidak tahu. Melainkan Tuhan tahu. Tapi dia menyampaikan pertanyaan ini untuk menolong Adam dan Hawa menyadari apa yang sudah mereka perbuat. Supaya mereka tahu apa yang mereka perbuat itu adalah sudah salah dan akan ada akibat yang menyedihkan dari perbuatan mereka. Di dalam kejadian ini, gambaran mengenai Allah datang kepada kita, yaitu bahwa manusia pun melakukan satu dosa kesalahan. Tapi dari situ kita pun dapat
memperoleh pengharapan bahwa Yesus pun siap datang. Sama seperti Allah. Dia sudah datang, Yesus pun siap datang untuk menyelamatkan kita. Dan inilah poin menarik yang bisa kita lihat. Bahwa dalam pendidikan Kristen, bagaimanapun kita bersembunyi, kita tetap memiliki satu solusi, yaitu Kristus. Dan dia pun siap datang untuk menyambut kita. Inilah gambaran mengenai persembunyian itu, Pendeta Kris. Wah, terima kasih Pendeta Panjaitan. Ini luar biasa bersembunyi. Jadi, bagaimana Pak Simbol? Biasa Pak Simbol mau bertanya nih. Saya sebenarnya agak sulit, ini udah lengkap sekali paketnya, cuma mungkin sedikit saya yang bertanya ya. Sebenarnya alasan bersembunyi, maksudnya gini, dia tahu bahwa kalau dia langgar itu salah gitu loh. Bagaimana posisinya Pak Pendeta kalau Adam dan Hawa ini nggak tahu gitu loh? Ya, dia tidak tahu berbuat. Ada orang kalau di kantor saya, kalau orang yang melakukan kesalahan pertama kali dia belum tahu, itu tidak ada punishment, tapi ada warning. Tapi ketika dia sudah tahu itu salah, dia lakukan, ya, tidak sesuai SOP, itu langsung potong gaji, Pak Pendeta. Jadi nggak ada kalau yang dia belum tahu, dia akan kena warning letter ya. Tapi kalau sudah tahu dia salah, dia lakukan tidak sesuai SOP, itu langsung punishment. Nah, sekarang kan Adam sebenarnya, saya kalau melihat dia lebih kepada, dia masih baru ya, manusia yang baru, dan Tuhan itu seperti main, kalau saya katakan analoginya kayak petak umpet. Sebenarnya bukan permasalahan itu pohon apa, ya, mau pohon jeruk, pohon apa, nggak peduli itu. Tapi cuma Tuhan mengatakan ini ada pohon, jangan kamu makan buahnya, dan dia juga nggak tahu buah apa gitu loh. Ya kan, masalahnya masalah penurutan. Ya kan, dia nggak peduli apa, tapi kamu harus menurut aja. Nah, sekarang kan lebih kepada Adam dan Hawa ini, ya mungkin kalau saya bilang korban juga gitu loh. Ya kan? Nah, bagaimana kalau dia tidak tahu? Bagaimana kalau tahu? Kenapa Tuhan masih kejar-kejar dia gitu loh? Yang Pak Simbol ini suka mancing-mancing. Oke. Gimana? Pak Simbol mau bicara? Kalau yang disampaikan oleh Bapak Simbolon itu saya pikir benar. Apabila orang itu tidak tahu kalau dia salah, beda dengan kalau tahu dia salah. Kalau dia tidak tahu kalau dia salah, dia nggak sembunyi. Tapi kalau dia tahu dia salah seperti Adam dan Hawa, dia sembunyi. Nah, Yesus bertanya, di mana engkau Adam? Itu menolong supaya Adam dan Hawa sadar di mana dia sekarang. Saya pikir itu intinya, bahwa mereka ini sembunyi. Makin disadarkan, engkau melakukan kesalahan, lihat Anda sudah bersembunyi, merasa takut. Saya pikir gitu yang bisa saya tanggapi. Oke, terima kasih. Pak Pendeta Sigaling, ada pendapat Pak Pendeta untuk pelajaran bersembunyi ini? Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Berbicara mengenai kata sembunyi, berarti ada sesuatu yang dilakukan salah. Itu harus ada prinsipnya atau konsepnya seperti itu. Tidak ada orang yang bersembunyi kalau tidak ada masalah. Contoh misalnya ketika ada orang datang tukang tagih, lalu dia bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena ada hal-hal yang disembunyikan. Artinya yang dia tidak bisa lakukan. Lalu mengapa Adam dan Hawa bersembunyi? Karena mereka mendengar bahwa penguasa itu telah datang. Dan mereka tahu dirinya bahwa mereka sebenarnya sudah bersalah. Hanya mereka tidak mampu datang. Itulah sebabnya Tuhan tanya dia. Kawan. Katakan, Mr. Panjaitan. Di mana engkau katanya? Ya kan? Apakah engkau pergi begitu saja tanpa memberitahu? Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Jadi kita kembali diingatkan bahwa manusia ini, karena sekarang bukan kepada Adam, ya, bukan kepada Adam, tapi kepada saudara dan saya.
sekarang Tuhan tanya, di mana Pak Apriandi? Seolah-olah dia mengobrol sekarang ini di depan gereja, padahal dia tidak di situ. Berarti dia berbohong atau tidak? Gitu loh, seperti itu. Ya kan? Kita sangat mengerti seperti apa diri kita. Apakah kita bersembunyi dari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Kalau Adam sudah pasti dikatakan dia bersembunyi. Tapi pertanyaannya, Anda dan saya saat ini dan seluruhnya pemeriksa, bahwa Anda apakah bersembunyi dari Tuhan? Pertanyaannya, apa yang Anda sembunyikan? Apa yang kita sembunyikan? Mari kita menjawab dalam hati kita. Dan mari kita kembali datang kepada Tuhan. Sesungguhnya Yesus yang menjadi guru agung itu telah bertanya kepada kita, di mana engkau? Apa yang menjadi jawaban kita? Saya di sini Tuhan. Saya ingin ketakutan saya engkau ambil dari diri saya, sehingga saya boleh dekat kepada Tuhan. Karena memang kita saat ini takut. Kenapa? Karena kita berada di dalam dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi yang pasti, persembunyian dimanapun manusia bersembunyi, tidak akan pernah tidak ketahuan. Walaupun manusia yang mencarinya. Apalagi Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya saudaraku. Mari kita tanya diri kita. Apa yang kita sembunyikan saat ini dari Tuhan? Mari. Kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita. Supaya kita datang kepadanya dengan rendah hati, dengan tulus, dan juga dengan kebahagiaan dan sukacita. Inilah yang menjadi kunci dari bersembunyi pada pelajaran kita hari ini. Oke, Pendeta. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terapan pelajaran rohani Bang sangat baik sekali. Dan terima kasih Pendeta Sigalinggi. Memang pelajaran kita pekan ini menarik. Udah bersembunyi, lari lagi kan? Lari lagi. Bagaimana Pak Tapi? Suka lari ke? Pasti kalau lari pagi pasti sering Pak ya. Tapi jangan lari dari kenyataan Pak. Lari dari kenyataan. Bagaimana Pak Tapi? Oke, terima kasih. Shalom. Kita mau ambil di situ Pak. Cerita apa tentang? Kalau saya tahu dan cerita antara Yakub dan Esau ya Pak ya. Oke. Ya. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang kalau dipikir-pikir manusiawi. Ya. Kalau kita berbuat salah, maka pertamanya kita akan sembunyi. Kalau kita tuh tidak yakin bahwa kalau sembunyi kita akan kita yakin bahwa walaupun kita sembunyi kita masih didapat, kita berusaha untuk next, ya, lari keluar dari tempat itu. Lari dengan harapan bahwa kita tidak akan ketahuan atau tidak akan didapat. Ya, dan ini kelihatan sekali di dalam cerita di Alkitab. Itu saudara bisa baca di Kejadian 28 ya, Kejadian 28 itu ayat 10 mulai. Bagaimana krisis yang terjadi antara Yakub dan Esau membuat Yakub lari dari hadapan Esau. Dia lari untuk nyawanya. Ya, dia lari untuk nyawanya, tapi dia lari untuk nyawanya karena kesalahan yang dia buat. Ya. Dan saat itu saya mencoba membayang-bayangkan posisi Yakub saat itu. Yakub lari, dia disuruh lari ke tanah atau ke tempat pamannya di mana dia belum pernah bertemu dengan pamannya. Ya, jadi dia lari ke tempat yang dia belum tahu dia mau ke siapa, seperti apa pamannya itu, di mana pamannya itu, pokoknya dia lari aja, lari. Dia berusaha lari dari hadapan Esau. Dan di dalam keputusasaannya itu pada malam hari dia mencoba untuk beristirahat. Dan biasanya orang kalau lagi ketakutan atau dikejar-kejar sesuatu sangat susah untuk beristirahat. Tetapi malam itu kembali kita lihat ada sebuah pelajaran yang menarik
ya dari guru agung itu. Ya, dia datang di dalam mimpi dan dia memperlihatkan kepada Yakub sebuah tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Dan kemudian dia melihat malaikat turun naik. Ada pelajaran yang saya ingin atau saya senangi dari cerita ini. Kembali lagi diingatkan atau dikemukakan kepada kita suatu fakta bahwa Tuhan berkomitmen. Ya, di dalam cerita Yakub kita melihat walaupun Yakub lari, karena Tuhan sudah berkomitmen untuk mencintai manusia, komitmen Tuhan itu membuat kita di dalam cerita ini Yakub tidak bisa lari. Kemana saja Yakub lari, komitmen Tuhan bahwa dia mencintai manusia walaupun manusia itu berdosa membuat tetap saja Yakub ditemukan oleh Tuhan. Ya. Komitmen Tuhan untuk mencintai manusia itu membuat saya dan saudara tidak bisa lari. Komitmen Tuhan untuk mengampuni, komitmen Tuhan untuk mencintai, komitmen Tuhan untuk memaafkan pelanggaran kita itu membuat kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kemudian yang poin yang kedua yang saya dapat dari pelajaran Yakub ini adalah komitmen harus disertai dengan tindakan. Tidak cukup hanya berkomitmen dan Yesus menunjukkan di dalam cerita Yakub ini dia berkomitmen untuk mencari Yakub dan kemudian dia lakukan. Dia lakukan. Ya. Jadi kadangkala saudara di dalam kehidupan kita juga kita sering memiliki masalah. Ya, masalah itu memang tidak bisa lari dari kehidupan manusia. Antara masalah kita dengan sesama kita menyakiti ataupun kita disakiti. Ya. Yang paling susah adalah mengampuni. Dan sering kali kita mendengar seruan untuk saudara, kalau saudara mau hidup dengan ini maka saudara harus bisa mengampuni. Kemudian kita berpikir, oke, saya akan mencoba untuk mengampuni. Berkomitmen. Kita berkomitmen untuk mengampuni. Tetapi kembali lagi, komitmen kita harus ditunjukkan dengan perbuatan. Komitmen tinggal komitmen tanpa tindakan. Harus ada tindakan yang menyertai komitmen yang kita buat. Dan di dalam cerita Yakub ini Tuhan tidak hanya berkomitmen, dia menunjukkan tindakannya. Dia cari Yakub. Dia cari Yakub, kemudian dia beritahu kepada Yakub. Dia memperlihatkan kepada Yakub tangga, ya, yang dalam bahasa lain ada Alkitab lain mengatakan dalam terjemahan Alkitab yang lain jembatan, ya, menghubungkan. Ya. Di dalam cerita Yakub ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa Yesuslah jembatan itu, Yesuslah tangga itu. Yesus yang menghubungkan kita dengan surga. Dan jaminan diberikan kepada Yakub. Ya, di dalam mimpi itu Tuhan memberikan jaminan kepada Yakub. Kemana saja engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan melakukan apa yang sudah aku janjikan padamu. Wah, ini sebuah tindakan dari sebuah komitmen. Jadi kalau saya dan saudara sudah berkomitmen, saya akan memaafkan, mengampuni orang yang bersalah, orang yang sudah menyakiti saya. Lanjutkan dengan tindakan. Ya, kita harus membuat sesuatu, tidak hanya memaafkan, kita harus mengangkat. Ya, kita ingat pelajaran yang diberikan Yesus, mengampuni artinya memulihkan orang itu dari keadaannya yang terpuruk menjadi keadaan yang normal. Dari seorang yang ketakutan menjadi seorang yang sekarang tidak takut lagi. Itulah tindakan dari komitmen kita untuk mengampuni. Dan saudara, hasilnya kita bisa lihat. Di dalam cerita, kembali ke cerita Yakub ini, hasil dari tindakan komitmen yang dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan, maka kita lihat Yakub sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan padanya. Yakub terkesan dengan cara Tuhan mencari dia. Dan kemudian dia membuat sebuah komitmen kembali di dalam hidupnya. Di dalam pelajaran ini, di dalam Kejadian 28 ayat 16, ya, Yakub kemudian berjanji di sepanjang kehidupannya untuk setia kepada Tuhan. Ini adalah hasil yang dikejar,
hasil yang diharapkan ya, oleh Tuhan dari komitmen dan tindakan dari komitmen yang dia lakukan terhadap Yakub. Baik kepada Adam dan Hawa juga dia lakukan hal itu. Dalam cerita Yakub ini hasilnya adalah Yakub berkeputusan, memutuskan di dalam hatinya untuk setia kepada Tuhan. Seringkali kita tidak sadar ya, atau kita mengharapkan ya hasil dari tindakan atau hasil dari apa yang kita lakukan. Tapi yakinlah saudara bahwa kalau kita sudah berkomitmen untuk mengampuni orang lain, ya dan barangkali hal-hal yang lain, ya saya sangat senang dengan mengampuni karena ini adalah bagian yang bagi saya pribadi gampang diomongkan, susah untuk dilakukan. Ya. Tetapi dari pelajaran Yakub ini saya belajar satu hal. Sesudah saya berkomitmen, saya harus melakukan, wujudkan di dalam tindakan saya. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, maka hasilnya akan kelihatan. Ya, hasilnya akan kelihatan. Seperti Yakub. Yakub memutuskan di dalam hidupnya, mulai saat ini saya akan menurut kepada Tuhan. Dan dia berjanji bahwa dia akan kembali ke tempat itu. Bahkan dia menamai tempat di mana Tuhan mengunjungi dia malam itu. Dia namai tempat itu. Jadi, saudara, yang menarik lagi adalah Tuhan mencari Yakub bukan karena Yakub istimewa. Bukan karena Yakub istimewa. Tetapi Tuhan mencari Yakub karena memang dia mencintai orang berdosa. Dan saya bahkan lebih buruk dari Yakub. Dengan cerita Yakub memberikan juga kekuatan dan pengharapan bagi saya dan bagi kita bahwa saudara, Tuhan selalu berusaha untuk mencari kita. Komitmen selalu datang dari Tuhan. Inisiatif itu datang dari Tuhan. Tuhan selalu berinisiatif untuk mencari, dan ini adalah pelajaran yang diberikan oleh guru besar itu, guru agung itu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dia yang adalah teladan kita, maka kita akan juga melakukan hal yang sama. Itu barangkali yang saya bisa kupas ya, atau saya bisa paparkan dari salah satu sifat manusia ketika melakukan kesalahan, melarikan diri, tetapi Tuhan ya, mencarinya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pak Tommy Taping. Jadi, ini Pak Simbo udah nyalakan lagi mikrofonnya ini. Betul Pak. Ini masih di pintu atau di dalam pintu ini? Udah di dalam nih Pak. Ya, ini udah di ruang tamu ini kayaknya. Jadi begini sebenarnya Pak Tommy. Jadi tadi udah benar memang sih Tuhan itu memang datang kepada Yakub. Ya, Yakub itu bersalah gitu. Ya, kenapa dia datang? Kenapa sih harus datang? Ya, sebenarnya kalau saya memandang di sini ada dua hal. Yang pertama, ya, dia itu korban politik kedua orang tuanya. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan sudah menubuatkan, kalau di sini di pasal 23, ya, sudah menubuatkan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Tetapi karena politik, ya, ini cocoknya kedua orang tuanya Ishak sama Ribka ini harusnya di DPR gitu loh. Mereka berpolitik, mereka tarik-menarik dua kubu, padahal Tuhan sudah menubuatkan, tapi mereka mencoba merubah nubuat itu. Ya, Ishak mencoba tarik-tarik Esau. Ya, Ribka mencoba, loh, Tuhan sudah nubuatkan kok. Pokoknya mereka lakukan apa saja untuk mempercepat nubuatan itu, padahal itu bukan waktunya Tuhan. Jadi ketika dirusak mereka berdua itu, Tuhan kasihan sama Yakub. Yakub ini korban. Ya, kalau di polisi ada namanya korban pelapor gitu ya, tapi dia nggak melapor karena dia nggak tahu. Ya, dia jadi korban. Dia dipaksa sama Ribka, dipasanglah kulit binatang supaya bulunya itu lebat. Ya, dimasakkanlah makanan, padahal dia sendiri nggak bisa masak. Tapi itulah, ketika dia jadi korban, Tuhan datang. Tuhan tetap, nggak pernah Tuhan kalau udah ngomong nubuatan, dia rubah gitu. Antar jadi, nggak jadi deh, belok kiri, nggak ada itu. Jadi, karena sudah dinubuatkan Tuhan, sehingga Tuhan datang, mau memenuhi nubuatannya. Tetapi arti kedatangan Tuhan di sini adalah untuk membuat Yakub itu berubah. Ya, ada perubahan dalam kehidupannya. Ya, bahwa dia itu salah. Tuhan mengatakan itu salah. Tapi Tuhan hadir. Makanya ketika ada tangga itu antara surga dan bumi,
Ya, Tuhan Yakub langsung, oh ada Tuhan rupanya di sini. Berarti Tuhan tidak meninggalkan dia. Ya kan? Itu dia yang terjadi. Tuhan mengasihi dia. Tuhan tahu ini bukan salahmu nak. Ini orang tuamu ini punya politik gitu loh. Ya, nubuatan itu akan digenapi tetap oleh Tuhan. Ya, apapun caranya, dan dia dengan penuh kasih dia membimbing Yakub. Makanya seperti kita juga, perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan itu perlu. Mungkin kalau saat ini perjumpaan dengan Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan secara langsung. Perjumpaan langsung kita saat ini adalah membaca firman Tuhan dan berdoa. Tetapi ada juga perjumpaan yang tidak langsung. Ya mungkin kesaksian Pak Tommy tadi, itu menjadi perjumpaan tidak langsung saya dengan Tuhan. Saya mendengarkan Pak Tommy bersaksi, kemudian akhirnya saya baca lagi firman Tuhan. Oh benar. Jadi semua Tuhan itu di Alkitab ini it's about the story. Jadi cerita itu harus, sutradara itu harus sesuai dengan apa yang dia tulis. Sudah dinubuatkan, dikatakan kepada Ishak dan Ribka bahwa anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Mereka tahu itu, tapi di otak-atik gitu loh. Ya, itulah manusia gitu. Itu aja Pak Pendeta. Ya, tapi boleh menanggapi? Boleh Pak. Oke. Ya, saya dalam cerita itu saya sama sekali tidak melihat bahwa Yakub adalah korban. Kenapa? Karena kalau pembelaan seperti itu kita lakukan, Hawa juga melakukan hal yang sama. Oh, karena ular. Yakub mengatakan sekarang, oh karena orang tua saya. Tapi apakah kemudian Hawa tidak disalahkan? Disalahkan. Yakub pun disalahkan. Artinya begini, maksud saya adalah begini. Memang pekabaran itu sudah diberikan kepada orang tuanya oleh Tuhan. Baik ayah maupun ibunya tahu akan perkataan Tuhan itu. Namun, ya, ketika kemudian orang tua mulai memfavoritkan anak, ya, kemudian Ishak memfavoritkan Esau, maka sekarang Ishak kemudian berbuat kesalahan adalah dia tidak mau mendengar apa yang sudah Tuhan katakan. Dia mencoba untuk merubah, ya, berkat yang harusnya diberikan kepada Yakub, dia mencoba untuk berikan kepada Esau karena dia sayang kepada Esau. Demikian juga dengan Ribka. Ribka tahu akan perkataan Tuhan itu, tetapi Ribka mengambil tindakan berusaha untuk menolong Tuhan. Kembali di dalam banyak cerita kita melihat itu, manusia sering berusaha untuk menolong Tuhan, menggenapkan janji Tuhan, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah malapetaka. Ya. Dan kemudian Yakub bukan anak-anak saat ketika dia melakukan hal itu. Dia sudah bisa melakukan pertimbangan. Dan ketika dia memutuskan untuk menuruti apa kata ibunya, ya, maka dia kemudian menanggung akibat dari apa yang dia lakukan. Ketika dia lari, dia tahu bahwa dia bersalah. Kalau dia tahu bahwa dia tidak bersalah, atau dia merasa bahwa dia bersalah, dia tidak akan lari. Justru karena dia tahu dia bersalah, maka dia lari. Dan ketika dia lari dan dia tidak tahu mau lari kemana, ibunya hanya mengatakan, lari ke pamanmu. Pamannya di mana dia tidak tahu, mau ke arah mana dia tidak tahu, seperti apa pamannya dia belum pernah ketemu. Di dalam kebingungan, kesendirian, dia merasa seorang diri. Ya. Dan inilah yang kemudian barangkali Pak Simbolon lukiskan sebagai korban, karena dia merasa kemudian mendapati dirinya sendirian, seolah-olah sendirian di atas dunia ini. Dan kemudian guru agung itu datang dan menyatakan bahwa no, you're not alone. Ya, kamu tidak sendiri. Saya mencintaimu, saya mengasihimu. Dan kemudian dia tunjukkan, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi sebenarnya senada, sepaket. Tetapi saya memang lebih mengangkat kepada pelajaran yang sesuai dengan tema kita, bahwa kita mengambil teladan bukan dari Yakubnya, tetapi dari guru agung itu. Dan dalam hal ini adalah Yesus. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah, ini menarik memang dan melarikan diri. Bagaimana? Apakah ada dari Pak Pendeta Sigalinging tentang Yakub ini? Pak Pendeta boleh memberikan statement kita untuk pelajaran apa yang mau diberikan dari pelajaran guru agung kita ini. Terima kasih sudah membuat sebuah wacana dalam pemikiran kita. Memang kita seringkali berbicara sesuai dengan konsep kita, sesuai dengan pengertian kita. Tetapi Alkitab menyampaikan kepada kita gambaran bahwa sesungguhnya
dalam pelajaran ini, Yakub ini adalah sudah seorang yang dewasa. Itulah sebabnya ketika dia sampai ke rumah pamannya terus melihat wanita dia di sana. Ya. Seorang wanita yang dia lihat itu karena cantik. Bayangkan ada dua kakak adik yang dia lihat, tapi yang cantiknya yang dia lihat. Ya, manusiawi sih sebenarnya. Saya yakin pendeta muda Deni ini pun karena melihat istrinya makanya cantik, makanya dia nikahin. Tapi mungkin masih ada lagi yang lebih cantik dia lihat kan. Tapi berbeda dengan itu. Oke. Dalam konsep ini kita akan kembali melihat sesungguhnya Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Ya, Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Allah telah menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya anak kedua itu akan menjadi apa? Akan menjadi pewaris daripada harta itu. Harta yang terindah dari Tuhan. Ya, hanya mereka tidak sabar. Maka akibat daripada pelanggaran itu, maka dia harus menanggung. Itulah sebabnya dikatakan dia menipu abangnya, lalu dia ditipu oleh mertuanya. Bayangkan, langsung apa yang ditabur, langsung dia tuai kok. Tidak terlalu lama. Ya, seringkali kita menyatakan bahwa sesungguhnya karena orang lain. Karena apa? Karena mungkin ini korban. Terlalu menggampangkan kita selalu berbicara mengenai korban ini. Padahal sesungguhnya yang membuat korban adalah diri kita. Bukan orang lain. Karena pilihan itu selalu ada dalam apa? Kehidupan kita. Sesungguhnya Yakub ketika ibunya berbicara bisa dikatakan, "Mak, saya tidak setuju dan saya tidak mau." Selesai. Bisa dikatakan itu? Bisa. Tapi ini juga kemanusiaannya pun jalan. Supaya lebih cepat. Ya kan? Saudara ingat ketika Yakub ini memberkati anak Yusuf. Tidak ada tipu muslihat di situ. Tapi tangan Yakub katanya bagaimana? Langsung bersilang. Ya, tanpa ada kudeta. Lalu ayahnya Yusuf memegang tangan kedua ayahnya, dibalikin. Oh tidak katanya, langsung kembali lagi. Tidak dibiarkan oleh Yusuf seperti itu terjadi. Tapi itu ternyata tidak boleh dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena guru yang agung itu selalu melakukan tindak yang apa? Yang jelas dan tepat. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, memang namanya pelarian itu sudah negatif. Itu harus kita perlu boleh apa namanya? Bukan berarti lari pagi tadi ya. Kalau tadi pendeta muda katakan lari pagi bukan itu. Tapi namanya pelarian itu negatif. Ada sesuatu yang disembunyikan, Pak Simbolon. Sesungguhnya guru yang agung itu telah memberikan satu keputusan, tapi kita seringkali membuat keputusan itu lebih hebat daripada guru yang agung itu. Maka akibatnya tanggung sendiri. Ya. Jadi oleh sebab itu, jangan mau pelarian. Jangan menikah karena pelarian. Ya kan? Jangan karena melakukan karena pelarian. Wah, saya ngambil kependetaan karena pelarian. Orang tua saya yang menyuruh saya. Jangan. Karena Anda sudah diberikan kebebasan untuk memilih. Tapi yang pasti, jalani kehidupanmu. Minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi engkau. Jangan lakukan kemauanmu sendiri. Tapi lakukanlah kemauan Tuhan. Supaya itu nyata. Bahwa kita sesungguhnya mengenal guru yang agung itu. Ini pelajaran dari tentang Yakub. Terima kasih bagi kita semuanya dan juga pemeriksa yang boleh menonton kita pada hari ini. Baik, terima kasih pendeta. Luar biasa poin-poin yang kita dapat dari melarikan. Dan kita lihat bahwa peristiwa bersembunyi, melarikan, saya mendengar berapa kali tentang hubungan dengan tentang guru agung ini ya. Nah, berarti guru itu istilah lain itu rabi. Rabi Yesus. Ya. Rabi Yesus. Bagaimana Pak si Boro ini melihat tentang Rabi Yesus ini? Apa yang diberikan dalam pelajaran kita, sosok yang kita sebut-sebut dari tadi adalah guru agung itu.
Dengan kata lain, rabi itu. Apa sih yang dia bawa? Dari segala pelajaran tadi kita sudah simak, ada poin apa lagi ya tentang Yohanes pasal 1 itu, Pak Siboro? Oke. Shalom, terima kasih bagi kita semuanya, juga bagi pemirsa mungkin yang bisa ada kesempatan untuk melihat obrolan kita ini. Rabi Yesus, dalam pelajaran kita dikatakan bahwa Yesus Rabi. Tapi saudara sekalian, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus disampaikan di sana, firman itu adalah Yesus sendiri. Nah, sangat menarik. Secara bersamaan, Yesus adalah Tuhan, dan dia juga Rabi, yaitu guru, dan menjadi teladan kita, dan juga menjadi juru selamat kita. Ini luar biasa. Kalau saya mendengar tentang Yesus ini, saya pikir kalau kita renungkan, dia pencipta, menciptakan kita manusia, dan membuat SOP-nya yang kita pegang sekarang Alkitab, bagaimana hidup supaya bagus sesuai dengan pencipta itu, ya. Dia datang ke dunia ini seperti dia datang kepada Yakub, menerangi Yakub ketika dia tidur sendirian. Dia datang ke dunia ini ketika kita orang berdosa ini, ya. Tadi Yesus manggil Hawa, Adam, supaya juga Adam itu tahu bahwa dirinya di mana posisinya. Itu juga terjadi kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis, dia mengatakan, membuka kasutnya saja saya tidak layak. Nah, di sana dia sadar. Adam dan Hawa sadar, sembunyi. Ini Yohanes Pembaptis mengumandangkan dia akan datang. Membuka kasutnya saja saya tidak layak. Ini saya pikir suatu pelajaran bagi kita, bahwa kita itu sebenarnya jauh berdosa, sebenarnya tidak layak. Yesus Maha Kudus, tidak berdosa, benar. Begitu jauh hubungannya dengan kita sekarang. Nah, sekarang Yesus sudah datang membawa terang itu kepada kita. Dan Yohanes Pembaptis sudah mengumandangkan itu. Bahkan kalau kita melihat, ya, ada murid-murid Yohanes Pembaptis juga, ya. Dia lihat, wah, ini rupanya ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus. Mereka pindah. Sekarang gurunya itu yang Yohanes Pembaptis dia bandingkan dengan Yesus, pindah. Dia sekarang menjadi pengikut Yesus. Yohanes Pembaptis, muridnya Simon Petrus dan Andreas itu pindah. Mereka juga menyaksikan bahwa Yesus ini luar biasa, ya. Dikatakan Yesus sebagai guru terbesar yang pernah ada di dunia, ya, karena dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada menciptakan sebuah alat elektronik lah kita sebut, lalu dibikin SOP-nya, kalau sekarang ini dibuat komputer, lalu kita kuliah komputer yang pelajarannya adalah itu, dan yang mendesain itu datang mengajari kita, saya pikir luar biasa. Yesus, pencipta yang mendesain, datang menjadi guru kita, itu sesuatu yang luar biasa. Yesus yang pencipta itu bukan hanya sebagai guru, banyak guru membaca pelajaran yang dibuat oleh orang lain, tetapi Yesus ini adalah guru yang mendesain, yang mencipta kita. Dan bukan hanya itu, dia juga menjadi teladan. Apa yang dikatakan, dia lakukan, dan dia menjadi juru selamat. Luar biasa. Saya pikir Yesus ini adalah seorang yang luar biasa, yang dapat kita percaya, dan yang harus kita dengarkan. Itu mungkin saya pikir tentang Rabi, guru Yesus itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Siboro. Jadi ini saya lihat memang pelajaran yang dibawakan Pak Siboro itu sentralnya, ya.
Karena memang temanya guru agung, jadi sentralnya. Pelajaran yang tadi itu masih menggambarkan tentang pernyataan Bapa yang belum secara nyata, tapi ketika Yesus, nah ini dia pernyataan Bapa yang hidup, yang jelas-jelas. Ini sentralnya ini. Berarti apakah sudah jelas, saudara-saudara ya, rekan-rekan ya, teman-teman. Pak Siboro udah ketawa nih. Mau ditanyakan atau tidak nih Pak Siboro? Boleh ditanya kalau gitu Pak ya. Tadi itu memang luar biasa, kalau saya bilang itu udah lengkap sekali. Iya, sentralnya itu. Nah, jadi sebenarnya tadi dikatakan di terakhir, memang tadi saya sebenarnya mau bertanya apa yang dilakukan, kan dipuji-puji terus kan guru ini kan, oh guru hebat ya kan, guru ini perlu diuji juga apa yang dia lakukan gitu loh. Dan yang terpenting supaya orang tahu bahwa kenapa sih dibilang Rabi Yesus guru yang hebat, apa sih yang sudah dilakukan gitu loh. Yohanes Pembaptis juga luar biasa kok, sampai orang mengira bahwa dia itu sebagai apakah ini Yesus gitu kan, dia bilang bukan ya, saya membuka tali kasutnya pun tidak berani, berarti kan luar biasa gitu loh. Sebenarnya yang perlu kita ketahui apa yang dia lakukan sehingga yang menjadi luar biasa gitu loh Pak Siboro, apa yang terpenting dalam kehidupan Yesus gitu sehingga dia menjadi luar biasa. Ada tambahan Pak Pendeta Sigalingin tentang Rabi Yesus ini Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Kenapa disebut guru agung? Seperti apa sih guru itu? Biasanya guru di sekolah hanya ngomong, hormati orang tuamu, katanya hanya seperti itu. Lalu dia tidak lihat seperti apa anak itu menghormati orang tuanya. Tetapi Yesus berbeda. Kenapa? Karena apa yang diajarkan itu dia lihat dan dia praktekkan dalam kehidupannya. Bahwa dia melakukan dengan sepenuh hatinya. Ada orang hanya karena apa? Dilihat gurunya baik. Itulah sebabnya Yohanes saja katakan, sesungguhnya pertemuan mereka hanya pertemuan ketika dibaptiskan. Selainnya tidak pernah ada bertemu. Tetapi roh itu bisa berbicara kepada Yohanes, menyampaikan, membuka kasutnya pun sesungguhnya aku tidak layak. Kenapa saudara? Pak Simbolon, kalau Bapak digampar, kira-kira bagaimana reaksi Bapak sekarang? Jangankan digampar, disalip aja langsung marah kan? Waktu nyetir mobil saya lihat, karena pernah saya sodok beliau ini, siapa itu? Langsung dia, dari dia nunduk langsung dia ngelihat ke depan. Siapa itu, pikirnya gitu kan? Nah, di situ saja kita sudah bukan menjadi guru. Ya, kalau guru itu diomongin bapak murid itu pun dia dimaki-maki pun dia masih santai. Ya, itulah guru. Apalagi dia guru agung, dikatakan bahwa dialah Tuhan. Disampaikan dalam pelajaran kita ini. Memang benar-benar dia menghidupkan apa yang dia sampaikan. Dan tidak pernah sedikit pun berbeda dari apa yang dia katakan. Kalau kita manusia masih sering berbeda. Tetapi guru yang agung itu sungguh sangat luar biasa. Mengapa? Memang buat teladan bagi manusia ini tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya. Pak Siboro, setahu saya dia masih suka marah dia. Suatu kali ada dividen masuk di gereja, dia marah. Ya. Apa yang mau saya katakan kepada kita? Saya pun seperti itu. Saya tidak bisa disalip orang di jalan tol. Langsung gak enak perasaan itu. Seperti darah itu langsung mendidih. Ya, mendidih. Tapi dengan kita belajar dari guru yang agung itu, seperti apa kita? Dan yang paling perlu, saudaraku, kalau berbicara mengenai guru agung sudah pasti yang terbaik. Pertanyaannya, apakah Pak Simbolon ini menjadi guru di rumah tangganya? Guru di dalam gereja? Guru di dalam pekerjaannya? Seperti tadi dia katakan, saya mendengar dia sampaikan kalau seseorang salah sudah diberitahu langsung potong gaji. Kalau guru itu tidak seperti itu. Ya, kalau manusia dibuat seperti itu sekali berdosa langsung dipotong, habislah sudah. Saya pikir Pak Simbolon tidak hidup sampai hari ini. Ya kan? Maka kita perlu bertanya, apakah saya sudah menjadi guru seperti guru teladan saya itu? Sehingga saya mampu menjadi seorang Kristen yang menjadi pengikut dari guru itu. Dan saya bisa agungkan namanya. Kenapa? Karena saya pun bisa meniru perbuatannya. Mudah-mudahan
bisa menolong kita untuk menjadi gambaran dari guru yang agung itu. Menjadi guru-guru yang terbaik dimanapun kita berada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sigalinggi. Kita sudah dekat lagi penghujung pelajaran kita ini, saudara-saudara. Jadi ada cerita yang menarik lagi dari guru agung lagi kita, guru agung kita ini, Yesus Kristus. Dia bertemu dengan seorang perempuan Tirus Sidon, di mana bukan berkebangsaan Yahudi. Dan yang menariknya adalah ada sebuah dialog yang menarik di dalam antara perempuan ini dengan guru agung Yesus Kristus, yang tercatat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Itu bercerita sebuah cerita yang luar biasa, karena kita tahu peristiwa ini terjadi setelah Yohanes Pembaptis mati, dan luar biasa tekanan-tekanan yang terjadi pada saat itu, termasuk juga murid dengan Yesus Kristus, bahwa akan terjadi memang setelah eksekusi Yohanes Pembaptis itu banyak hal-hal yang menjadi tekanan bagi mereka, sedangkan belum waktunya Yesus harus mati. Kalau dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30 ada yang menarik di situ. Yesus masuk ke rumah itu tujuannya apa? Bersembunyi katanya, bersembunyi. Dikatakan lalu Yesus berangkat, Markus 7 ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tetap diketahui. Lalu datanglah seorang perempuan ini. Ini menarik pelajarannya, saudara-saudara. Datang seorang perempuan ini, dia datang oleh karena dia minta apa? Suatu mukjizat boleh dilakukan. Oleh karena dia memohon, Yesus mengusir akan setan dari anaknya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi adalah jawaban Yesus ini yang sangat di luar dugaan. Tapi di luar dugaan bagi mungkin orang-orang Yahudi atau seperti kita yang melihat kalimat ini sepertinya tidak sesuai. Tetapi jawaban seorang perempuan ini merespon dari jawaban Yesus ini malah sebaliknya menjadi hal yang luar biasa. Apa kata Yesus ketika anaknya perempuan ini kerasukan setan? Yesus dimintakan untuk mengusir setan itu. Jawaban Yesus demikian. Kata Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di Matius 15 dikatakan sama. Makanan yang disediakan bagi anak-anak tidak layak dilemparkan kepada anjing. Tapi jawaban ini adalah, kalau bagi orang Yahudi, saudara, anjing itu adalah sebuah haram. Tapi bagi wanita ini, karena dia bukanlah orang Yahudi, anjing itu sebagai hal yang biasa dalam hari-hari rumahnya. Jawaban dia adalah apa? Kata wanita itu, ayat 29 Markus 7. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya. Anjing juga memakan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dari jawaban seorang wanita ini, dari pelajaran kita, jawaban seorang perempuan ini menghasilkan suatu perubahan yang dilakukan oleh Yesus. Kata Yesus apa? Kata-katamu itu luar biasa, dikatakan apa? Kalau kita buka di Matius 15, kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kehendakmu seperti yang kau kehendaki. Kalimat jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki itu kalimat luar biasa, saudara. Kalimat luar biasa. Seperti Yesus memberikan sebuah kuasa kepada wanita ini, bahwa apa yang kau kehendaki, maka jadilah demikian. Maka anaknya pun sembuh dari kerasukan. Oleh sebab itu, kita lihat pelajaran dari seorang guru agung ini, yaitu Yesus Kristus, itu adalah pelajaran yang di luar, saya menggunakan istilah Pak Simbolon, out of the box ya, di luar dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang biasa. Tetapi dalam pelajaran kita dikatakan demikian, bahwa Yesus adalah seperti tadi dikatakan juru selamat, Tuhan, dan dia menyelamatkan siapapun itu, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan dia menjawab segala apapun akan doa dan harapan bagi yang percaya. Karena respon atau jawaban seorang perempuan ini adalah respon iman dari wanita ini kepada Tuhan.
terlepas dari dialog atau jawaban dari Yesus Kristus itu. Maka dengan kata lain bahwa tidak ada jalan lain. Hanya Guru Agung inilah satu-satunya jalan bagi seluruh umat manusia. Percaya kepadanya, maka akan terjadi sesuatu mukjizat yang hebat bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana saudara-saudara tentang jawaban seorang perempuan ini? Karena kita akan melihat lagi nih, bagaimana seorang pelajar yang baik terhadap guru dan akan memperolehnya. Sebelum ke situ, apakah ada tambahan? Saya mau menambahkan, Pak Pendeta. Silakan. Tadi sebenarnya kita sudah ada bincang-bincang sedikit bahwa inilah luar biasanya Yesus ya. Kalau seorang pemburu, dia sekali tembak peluru itu kena 2 burung. Ya. Nah, ini kejadiannya sama. Jadi makanya saya bilang Yesus tuh sangat out of the box. Ya. Apa yang dia ucapkan itu 360 derajat itu. Jadi sebenarnya di sini dia memuji seorang ibu yang anaknya kerasukan setan itu. Ya. Bayangkan yang cuma mengambil remah-remah di bawah meja itu sudah menyelamatkan dia. Ya. Dan dia datang ditemui ibu ini, dia pasti murid-muridnya ada di belakang Yesus. Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Ya, dia bilang, "Oh, itu makanan ini khusus untuk orang Israel." Ya kan? Untuk murid-muridnya. Bukan untuk yang lain. Kalau nanti ada sisa barulah boleh dilemparkan ke anjing-anjing itu. Ya kan? Tetapi dalam hal ini betapa besar imannya ibu itu gitu loh. Mereka yang makan remah-remah aja bisa punya iman kok. Kenapa yang sudah dicekokin ke mulutnya juga nggak masuk-masuk gitu loh. Dibuat di meja khusus pun nggak dimakan firman Tuhan itu. Tapi orang lain yang hanya karena mendengarnya dapat remah-remahnya diselamatkan. Itu yang terjadi dengan ibu ini. Jadi betapa besar imannya, dia cari, dia kejar gitu loh. Tetapi yang disuapin, disediakan nggak dimakan. Ya. Makanya katanya di sini di dalam Matius 17 ayat 20, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, itu kamu dapat memindahkan gunung. Itu remah-remahnya itu bisa mindahkan gunung. Gimana kalau yang disuapin langsung satu piring besar gitu? Bukan gunung lagi yang dimindahkan. Tapi sayangnya banyak dari murid-muridnya tidak mau makan itu. Tidak mengejar firman itu. Malah ya seperti tadi, bersembunyi dan melarikan diri. Itu aja tambahan saya, Pak Pendeta. Pelajaran berikut ini yang menjadi terakhir, saudara-saudara pemirsa, bahwa seorang guru maka ada pelajar. Nah, pelajar memperoleh apa dari seorang guru itu, Pak Simbolon? Ya, baik Pak Pendeta. Di sini memang kalau kita lihat ceritanya mirip-mirip ya dengan yang tadi. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kebutaannya Bartimeus. Ya, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang pada saat itu, ya, Bartimeus berteriak. Dia memanggil Yesus. Tetapi apa yang justru didapatkan? Murid-muridnya menghalanginya kan? Dia bilang, hus, jangan berisik gitu kan? Tapi semakin murid-muridnya bilang begitu, semakin Bartimeus berteriak. Ya kan? Dan akhirnya Tuhan Yesus mendengar. Dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang bisa aku perbuat untuk kamu? Ya dia bilang, saya buta. Saya buta. Dan Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini maknanya bahwa sebenarnya bagi Tuhan Yesus itu persoalan buta secara fisik itu soal kecil sama dia. Itu nggak terlalu penting gitu. Dan itu gampang sekali dia ngomong sembuh. Tapi dia tidak buta secara rohani. Ya dia kejar Yesus, dia tahu. Ya, dia punya iman. Makanya dia kejar Yesus. Dia buka jubahnya, kita dipanggil begitu senangnya dia. Dan ketika disembuhkan yang luar biasanya dia mengikuti Yesus. Ya, dia tidak cuma sekedar 10 orang yang disembuhkan Yesus itu kemudian cuma 1 yang tersisa. Tetapi dia tidak. Dan dia memang komitmen. Dia mengikuti Yesus. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya ini buta sebenarnya. Yang buta itu sebenarnya murid-muridnya. Ya kan, kenapa dia halangin? Jadi kalau Tuhan Yesus selalu melihat bukan secara duniawi tapi secara rohani. Secara rohani justru murid-muridnya menjadi buta. Makanya di sini dibilang seorang pelajar memperolehnya, tapi yang sudah jadi murid-muridnya sudah senior begitu, tapi mata rohaninya kenapa buta? Tidak peka melihat di sekitarnya. Malah dihalang-halangi. Mereka lebih kepada ini bagian kami. Karena makanya di situ disebutkan ada juga kisah bahwa ketika ada orang lain mengusir setan, murid-muridnya ribut.
dia mengadu kepada Yesus. Yesus, itu orang yang bukan di pihak kita, gitu kan? Bukan di pihak kita, menyembuhkan setan, mengusir setan, gitu kan? Tapi politik identitasnya luar biasa. Mereka malah bawa, oh ini kami murid Yesus luar biasa, padahal kosong semua, mata rohaninya nggak ada yang terbuka. Bagi Yesus bahwa Bartimeus ini adalah orang yang tidak buta secara rohani, dan dengan mudah Yesus menyembuhkan. Itu persoalan fisik, itu soal yang kesekian kalinya bagi Yesus. Tapi ketika dia mata rohaninya tidak buta, Yesus bilang, imanmu menyelamatkanmu. Itu saja Pak Pendeta, mungkin nanti ada pertanyaan. Sekarang kita minta kesediaan Pak Pendeta Sigalinggi. Bagaimana Pendeta melihat dari pekan ini pelajaran lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung ini? Mungkin boleh menyampaikannya Pendeta. Silakan. Baik, terima kasih seluruhnya dari pemaparan kita bersama-sama. Seperti apa sih kita melihat guru yang agung ini? Kalau tadi seorang perempuan yang anaknya kerasukan, Yesus gambarkan bahwa anjing pun tidak sepatutnya menerima itu. Saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat kejam, gitu ya. Kalau mungkin ya kita datang pergi mencari dana, atau katakanlah ketika kita berbicara di majelis menyampaikan permintaan dana, lalu dia katakan kepada kita, hanya uang aja yang kau pikirkan, coba dulu lakukan sendiri, gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi di benak kita? Ya. Atau ketika kita pergi ke gereja lain lalu meminta pembangunan, ketika kita bertemu, wah datang peminta-minta katanya. Seperti apa wajah kita? Ya, ini adalah gambaran sesungguhnya bahwa apa arti dari kata Yesus yang menyampaikan imanmu menyelamatkan engkau. Ya, sesungguhnya dia tidak melihat segala sesuatu yang sakit, tapi dia memperhatikan lebih sakit yang diderita oleh anaknya itu daripada hanya perasaan yang sakit. Itulah sebabnya dia katakan, anjing aja Tuhan, katanya anjing aja Tuhan makan dari remah-remah Tuhan. Dia sambut lagi, sudah begitu keras pernyataan Yesus, tapi dia masih bisa menyampaikan dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya imannya, kata Yesus, menjadi apa? Bisa menyelamatkan dia. Kalau mungkin Pak Tommy disampaikan seperti itu, ilustrasi bahwa kita manusia diberatkan sebagai anjing, saya pikir kita udah langsung kita ambil golok atau kita ambil apa, saya minta sesuatu kok jadi apa, diibaratkan saya seekor anjing. Tapi Yesus telah melihat itu dan menggambarkan kepada murid-murid, menggambarkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi. Ya, walaupun kadangkala dia keras seperti ketika dia mengusir para pedagang itu dari apa? Dari Ka'bah itu, bukan karena dia marah melihat apa? Manusianya, bukan. Nah, disinilah saya seringkali katakan seperti ini. Ya, saudara boleh pikirkan dan mungkin boleh tanggapi seperti apa ini. Yesus mampu membedakan manusianya dan dosanya. Yesus mampu membedakan manusia itu dengan tingkah lakunya. Ya, sehingga dia boleh memperhatikan seorang wanita itu, dia katakan, imanmu menyembuhkan anakmu. Imanmu memberikan apa? Kekuatan kepadamu. Imanmu menyelamatkan engkau. Ya, kalau Bartimeus yang kita lihat tadi, dia peminta-minta, dia buta, ya wajar. Siapa di antara saudara yang kadang-kala tidak melewatkan orang buta karena mereka meminta-minta? Nah, ada di antara kita yang semua dia kasih atau semua dikasihani? Enggak mungkin. Bayangkan seorang ataupun murid-murid yang dekat dengan Yesus, katakanlah Petrus, katakanlah Yohanes, ataupun seperti Judas, seorang pemegang saham tertinggi di murid Yesus. Dia yang pegang uang. Lalu datang peminta-minta. Bartimeus udah buta, meminta-minta lagi dia. Apa? Usir aja itu. Seperti itu ya. Seperti orang datang ke gereja, karena mereka sudah tidak ada yang buta, lalu dia bawa sapu lagi, hari Sabat lagi, ya kan?
Seperti apa reaksi kita? Karena mereka berharap kita beli. Ya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah kita harus melihat guru yang agung itu. Memang dia sangat mengetahui hati. Dia tidak hanya melihat fisiknya. Kalau mungkin saya seperti itu, Yesus katakan seperti itu, mungkin langsung saya pergi, tidak perlu saya sahut lagi. Ya, tapi dengan bukti dia merendahkan hati Yesus, Yesus pun melihat itu, maka Yesus mampu menyampaikan pernyataan itu karena Yesus telah tahu isi hatinya. Kalau tidak mungkin dia. Mungkin kepada Timotius saja disampaikan. Adakah kata-kata Yesus kepada Timotius, kau orang buta, pergilah kau? Enggak ada. Sepatutnya saya tidak mau menyembuhkan kau. Tidak ada seperti itu. Karena Yesus sangat mengerti Bartimius itu seperti apa. Murid-muridnya sudah mengusir, tapi dia tidak menyatakan apa-apa. Lalu dia sembuhkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Kembali kata-kata itu dikatakan. Lalu saya melihat sisinya. Pelajaran itu adalah pada zaman dahulu kala 2000 tahun yang lalu, saudara. Lalu pelajaran apa pada pelajaran kita pada saat ini yang menyampaikan lebih banyak lagi pelajaran. Kalau saya mengartikan sebenarnya pelajaran kita pada minggu ini yang harus disampaikan, pembelajaran apa yang kita boleh dapat dari guru yang agung itu. Itu sebenarnya judulnya yang lebih bagus. Ya, pembelajaran apa yang kita saat ini sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, yang kita boleh dapat dan kita lakukan. Jangan kita hanya teori aja yang kita dapat, tapi kita tidak pernah berbuat. Permasalahannya di sini, yang sering terjadi kita lihat adalah dari konteks apa yang telah terjadi. Mereka hanya berbicara. Aku lari Tuhan, kata Adam. Lalu juga Yakub juga, aku lari katanya. Kok hanya yang larinya yang ditunjukkan? Sesungguhnya yang Yesus mau adalah bagaimana umatnya kembali datang kepadanya melakukan akan kehendaknya. Itu yang dia mau. Ya. Cerita ini atau sejarah ini atau histori ini membuat kita orang Kristen sekarang harus lebih banyak belajar dari guru yang agung itu. Sehingga kita akan melakukan. Ya, saya sering terkesan dengan apa yang disampaikan oleh kitab Wahyu. Berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar. Dan ada satu kalimat lagi yang disampaikan. Ya, karena saya pikir-pikir, saudaraku, tidak semua orang bisa membaca. Karena ada orang yang buta. Tidak semua orang bisa mendengar karena ada orang yang tuli. Tapi ketika ditanya kalimat yang ketiga itu adalah berbahagialah orang yang bisa melakukan akan kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bisa melakukan akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kecuali dia tidak mau melakukannya. Maka ajaran guru agung itu kepada kita pada saat ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dan seluruhnya, pemirsa yang saat ini boleh menonton, memperhatikan obrolan ini. Tuhan menghendaki akan tindakan kita di dalam segala pelayanan yang kita lakukan. Bukan harus seperti apa yang orang mau. Yesus pun tidak seperti itu semua dilakukan. Tapi dia melihat bagaimana kebutuhan yang akan apa? Diperoleh orang-orang yang mau datang kepadanya. Mari belajar, dan mari belajar menghidupkan akan kasih Tuhan, akan ajaran Yesus. Ya, sehingga dikatakan nanti kepada kita, imanmu menyelamatkan engkau. Bukan hanya kepada perempuan itu, bukan hanya kepada Bartimeus, bukan hanya kepada orang lain, saudara. Tapi bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang kita sebut kita orang Kristen, yang kita sebut kita adalah milik Tuhan. Yesus yang kita sembah itu akan menyatakan satu,
kunci dari kehidupan kita. Imanmu menyelamatkan engkau. Mudah-mudahan pelajaran ini akan boleh menolong kita, menolong pemirsa semuanya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya guru yang agung itu, dialah guru yang melihat hati. Dia bukan hanya melihat fisik kita. Kalau tadi obrolan kita seringkali buta secara rohani, walaupun melihat secara badani. Tapi Yesus berharap bahwa kita melihat rohani, melihat secara badani juga. Sehingga nama Tuhan akan kita puji dan kita muliakan. Ayat inti kita katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Kalau kata-kata ini disampaikan kepada Pak Simbolon, Pak Tommy Tapi, Pak Gotman Siboro, apa kita tidak bangga? Apa kita tidak bahagia? Karena hanya itulah yang boleh membawa kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih pelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan dapat menolong masing-masing kita. Karena saya tetap katakan, pelajaran ini bukan kepada orang lain, tapi kepada kita yang mengobrol saat ini. Ini pun menjadi pelajaran yang sangat perlu, yang sangat penting. Karena guru kita adalah Yesus Kristus, maka muridnya harus menjadi seperti Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pendeta Sigalinging, keynote speaker kita di dalam obrolan rohani Sutomo. Baik saudara-saudara pemirsa dan rekan-rekan yang hadir, kita sudah selesai dalam obrolan rohani ini, pelajaran pekan ini, dan kita akan tutup dengan doa. Kami kembali mengundang Pak Pendeta Sigalinging, boleh doa tutup. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami menyampaikan dan mendengarkan akan kabar tentang guru kami. Guru yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kiranya Tuhan kami, muridnya, akan menjadi seperti Yesus guru kami. Sehingga pengharapan yang telah disampaikan kepada kami, seperti kata Yesus, iman kami akan menyelamatkan kami. Kiranya itu Tuhan menjadi satu kenyataan yang indah, agar kiranya kami memperoleh upah yang besar, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Berkati seluruhnya, para pembawa acara, narasumber, demikian pun Tuhan pemeriksa di saat ini. Biarlah kami boleh menuruti, melakukan akan ajaran Yesus sebagai guru agung kami. Inilah Tuhan doa kami, dan kami serahkan semua ke dalam tangan Pendeta Muda Kris Pasoho, Pendeta Muda Denny Panjaitan, Bapak Gotman Sibor, Bapak Priandi Simbolon, demikian pun Bapak Tommy Tapi, serta hambamu saat ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih pemirsa, saudara-saudara. Ikuti selalu obrolan rohani Sutomo, dan bagikan video ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara-saudara, dan ikuti pekan depan pelajaran yang menarik lagi, perbaktian dalam pendidikan. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.